Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Kali ini aku kedatangan tamu nih. Kan kemarin aku udah nge-review buku Womanpreneur Checklist. Nah, sekarang aku kedatangan tamu, seorang womanpreneur yang udah memiliki beberapa usaha, yaitu usaha salon ya Mbak ya, dan kedai kopi. Ini dia kopinya, Kinetic Kopi. Ini kopinya enak banget loh. Ini rasa bitter end. Di sini kita akan ngobrol sama Mbak Cynthia. Tapi sebelumnya biar Mbak Cynthia memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cynthia. Aku punya usaha. Sebenarnya ada beberapa usaha, tapi memang yang aku fokusin itu salon dan kedai kopi. Gitu. Selain itu sih sebenarnya ada foto wedding juga, tapi memang lagi nggak berjalan, makanya yang fokus itu salon dan kedai kopi ini. Jadi kita mulai aja teman-teman untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bisnisnya Mbak Cynthia. Sebenarnya aku pengen tahu beberapa tips dan triknya, tapi mungkin nanti akan dijelasin di akhir ya. Nah, awal-awal ini aku mau nanya nih, kenapa lebih memilih berbisnis daripada kerja kantoran? Ya, aku bantu jawab ya. Kalau dari aku pribadi, memang aku lebih senengnya usaha. Karena aku tuh bekerja tuh cuma sekali dalam hidup aku. Dan aku ngerasa aku kurang cocok sebagai karyawan gitu. Karena aku maunya bener-bener yang aku mempromosikan tuh yang produk aku sendiri gitu. Kayaknya kalau misalkan kayak aku bekerja, aku kurang cocok misalnya kayak dengan jamnya gitu kan. Jamnya dari pagi sampai malam gitu kan. Makanya aku lebih memilih untuk usaha karena memang waktunya itu bisa kita sendiri yang mengatur gitu loh. Jadi bukannya nggak mau atau bukannya mau nyantai, tapi memang ya seenggaknya kita sendiri yang mengatur kapan kita mau buka atau misalkan enggak gitu kan. Kayak gitu sih, awalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya memang biar lebih fleksibel aja ya. Betul. Sebenarnya udah berapa tahun sih menggeluti bisnis ini? Kalau dari awal banget berbisnisnya itu kan foto wedding itu ya udah sekitar 10 tahun lebih gitu. Tapi kalau salon memang karena melanjutkan orang tua ya udah lama. Kalau kedai kopi ini baru setahunan lah gitu. Mengangkat yang memang lagi hits, kan di masyarakat lagi hits kan kopi gitu kan. Jadi kita mencari peluang bisnis lainnya gitu. Nah, ini kan menarik ya dari yang sering aku datang ke sini terus belanja di sini. Mbak Cynthia ini kan lebih ke marketingnya, Ya, betul. sedangkan yang jadi baristanya itu suaminya. Nah, aku pengen tahu nih, awal mula tiba-tiba tercetus ide untuk memilih aku mau kopi deh, kenapa nggak Thai tea atau minuman yang lainnya gitu? Awalnya sih unik karena kita berdua tuh seneng kopi. Nah, kebetulan kita sering minum di tempat kopi sebelah lah ya. Kok enak ya, terus gampang kali ini bikinnya gitu kan. Coba-coba bikin, ternyata memang gak segampang itu. Awalnya sih itu sih, karena memang kita berdua tuh seneng kopi. Dan ternyata pas udah terjun di kopi, banyak banget gitu loh. Maksudnya yang memang menarik banget dari kopi gitu. Makanya kenapa aku sama suami lebih memilih untuk bisnisnya tuh bukan Thai tea tapi kopi, karena ya kita berdua awalnya sesimpel itu sih, karena kita suka. Terus kita coba bikin dan ternyata kita lempar ke ya pembeli, ternyata ya suka gitu loh.
berarti berawal dari sebuah kesukaan menjadi bisnis. Iya, betul. Dan memang kebanyakan memang lebih mudah berbisnis itu adalah awalnya dari suka dulu ya. Betul. Nah, selanjutnya aku pengen tahu sih hal pertama sebelum melakukan bisnis ini, sebelum memulai usaha ini tuh apa dulu sih yang dipersiapin sama Mbak Cynthia dan suami? Yang pertama modal. Jelas lah ya. Itu modal yang pertama. Makanya kenapa pokoknya kita harus suka dulu, karena kita kalau kita udah suka tuh kayaknya kita nggak akan main-main gitu. Makanya pertama itu memang harus passionnya kita ya, kesukaan kita. Terus kedua sih harusnya modal gitu. Itu dulu sih yang sama keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan usaha ya pasti akan, karena kan kalau namanya usaha itu beda sama orang kerja. Kalau orang kerja itu kan dia bekerja, dia langsung dapat gaji kan. Tapi kalau orang usaha itu, makanya kenapa kita harus suka dulu, karena ya memang kita harus mencintai produk kita dulu gitu loh, baru kita bisa bikin orang tuh percaya gitu. Yang pertama sih memang modal sih gitu, sama keyakinan. Jadi kalau kita yakin sama produk kita, jadi Betul. kita juga bakalan lebih mudah untuk mempromosikannya kan ya. Nah, aku tadi jadi ada pertanyaan tambahan nih. Terkait modal, boleh diceritakan gak sih sebenarnya modalnya itu apa aja gitu? Iya. Kalau yang pertama memang aku kan belum buka, ini walaupun kedai sederhana juga kan memang ada modal yang keluar kan. Sebenarnya awalnya memang aku maunya online aja lewat WA segala macem gitu. Kalau yang pertama apa? Modal selain uang. Yang pasti kita harus nemuin yang cocok sih, kayak misalkan kalau di kopi beansnya gitu loh. Terus kayak yang kita pakai misalkan kayak sirup-sirupnya, esen-esennya kayak gitu-gitu sih. Selain bahan-bahan berkualitas. Iya, betul. Memang yang aku pakai sih memang, jadi walaupun kedai kecil tapi rasanya ya bisa lah bersaing dengan yang lain gitu. Berarti tadi bisa disimpulkan modal ya selain uang itu harus dari kualitas produknya. Jadi kalau kopi berarti beansnya yang harus ditonjolkan kualitasnya dan juga sirup-sirup pendukungnya. Selanjutnya aku mau nanya nih, gimana caranya Mbak Cynthia buat nge-branding produknya sampai sebenarnya ini tuh nggak lama kan ya, tapi fansnya itu banyak banget. Aku sempet ngeliat di story WA-nya Mbak Cynthia, ini tuh fansnya banyak banget. Tuh gimana sih caranya? Ya pertama sih karena memang aku cukup pede ya, bener-bener. Jadi cukup pede dengan produk yang aku punya gitu kan, karena dari bahan-bahannya aja aku bener-bener pakainya itu yang berkualitas gitu kan. Kayak gitu sih kalau aku lebih ke branding produk aku sendiri ya memang harus cari-cari yang berkualitas gitu. Berarti yang terpenting adalah pede untuk mempromosikan produknya. Jadi kalau sampai kita nggak pede, sebenarnya percuma juga ya, nanti feel ke konsumennya betul. Juga bakalan ragu untuk membeli produk kita. Iya. Nah selanjutnya, berapa lama sih persiapan yang dilakukan dari awal mencetuskan ide sampai ke peluncuran produk itu kira-kira berapa lama? Kalau berapa lamanya sih sebenarnya kita mencari beansnya aja itu lama banget ya, sekitar bukan lama banget sih, misalnya kayak sekitar 4 bulan sampai 5 bulan kita baru dapetin beans yang cocok maunya kita ya. Karena kan memang kalau aku sama suami tuh sering kayak apa ya, studi banding ya, apa kayak nyobain ini beans yang dipakai ini, oh ternyata karakternya kayak gini ya gitu. Kayak gitu-gitu sih, itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Tapi kalau misalkan kayak untuk sirup-sirupnya, karena kita cukup pede dengan beans kita, jadinya pakai sirup. Dan memang kita pakai sirupnya memang yang bagus gitu kan. Jadinya ya sekitar segitu 4 sampai 5 bulanan lah, nggak yang lama banget tapi nggak yang cepet juga, karena memang kita dari nol banget kan nyarinya gitu. Berarti
cukup lama sih ya kalau dari. Karena kan bukan franchise ya. Iya betul, bukan franchise. Jadi ini tuh Mbak Cynthia itu benar-benar dari nol, dari mulai mencari beansnya aja udah lama banget, benar-benar dipersiapkan dengan matang. Nggak sembarangan ya nyari beansnya, nggak kayak beans apa aja yang dijual. 5 kali ganti. Wow, ya, luar biasa. Oke, selanjutnya bagaimana cara membangun kerjasama dengan suami? Nah ini nih kan biasanya jarang tuh ya ada yang cocok banget sama suaminya. Nih gimana sih tips dan triknya nih? Kalau aku sama suami aku kebetulan memang nggak tahu ya, kayaknya udah kalau dibilang emang soulmate banget gitu kan. Jadi kayak kita tuh chemistry-nya tuh udah dapet banget, dan kita tuh kayak udah satu jalan gitu. Pokoknya pas dia ngomong kayaknya aku mau usaha deh, terus di aku nih nggak ada keraguan sedikit pun. Jadi kayak oke deh, misalkan dia mau usaha, oke deh, aku support nih gitu. Kalau misalkan untuk membangun itu sih, karena memang kita suami istri kan chemistry pasti udah dapat banget. Karena memang komunikasi itu penting, karena walaupun tuh suami istri, kalau misalkan bisnis ya tetap bisnis. Kita sih kadang suka ribut kan, tapi itu nggak lama sih gitu. Maksudnya kalau misalkan keributan dalam rumah tangga itu biasa. Iya, tapi memang untungnya kita ribut di rumah tangga tuh nggak masuk ke. Jadi kita sadar bener kalau ini tuh usaha gitu loh. Jadi walaupun lagi bete-bete ya namanya usaha. Kalau misalkan itu ya kita jawab gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk membangun kerjasama sih mudah banget sih, karena kan memang suami istri kan beda sama misalkan kayak aku partner sama bunda gitu kan. Maksudnya kayak pasti kan ada chemistry, harus ada membangun chemistry lagi kan. Kalau suami istri kan enggak, memang udah chemistry-nya udah dapet banget, dan satu jalan, aku tuh sama suami aku satu jalan, satu misi dan visi, jadinya kayaknya gampang aja gitu, kayaknya enak aja gitu loh ngejalanin usaha ini gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan yang pertama menyatukan visi dan misi dulu gitu. Iya betul. Soalnya kalau mungkin kalau yang satu pengen usaha, yang satu enggak bakalan sulit. Iya betul. Terus yang kedua komunikasi. Dan yang ketiga tadi apa, Bacin? Ya apa tuh tadi? Lu nggak kerasa ya itu tadi pertanyaan yang terakhir. Nah selanjutnya mungkin bisa saran-saran ke teman-teman semua yang mungkin mau memulai bisnis juga seperti yang Mbak Cynthia lakukan, terlepas dari jenis bisnisnya itu apa. Apalagi terhadap para wanita dan ibu rumah tangga yang ingin sama-sama menapaki jalan berbisnis bersama dengan suaminya, itu mungkin ada saran? Kalau menurut aku sih, kalau mau berbisnis itu harus yakin dulu. Terus kita benar-benar harus tahu banget apa yang kita jual gitu. Jadi kita lebih enak gitu, lebih enak mempromosikannya kayak gitu. Terus ketiga sih memang ada modal sih yang memang harus dikeluarkan, dan jadi kita jangan mencari untuk untungnya dulu gitu. Kalau usaha kan kayak gitu kan, makanya banyak orang yang untuk usaha tuh maju mundur karena kan dia mengeluarkan modal di awal kan. Jadi kalau mau usaha ya jangan takut untuk keluar modal dan rugi dulu gitu kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan orang yang mau cepet untung ya pasti ya nggak akan lama sih gitu. Jadi kalau misalkan saran aku sih, memang modal itu memang yang aku pelajarin dari ibu aku, memang 3 kali modal gitu. Maksudnya 3 kali modal baru dia bisa buka usaha. Jadi kalau misalkan kayak lagi sepi masih ada modal kedua, misalnya sepi lagi masih ada modal ketiga gitu. Jadi nggak cepet tutup gitu, kayak gitu sih. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kita mesti punya modal ekstra. Betul. Modal pertama, modal kedua, dan modal ketiga. Ya. Dan jangan pernah takut rugi. Betul. Karena usaha juga pasti ada untung ruginya. Ya. Oke Mbak Cynthia, terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga nggak lama-lama sih, takutnya ngeganggu bisnis nih juga.
Makasih sharingnya hari ini. Mungkin ada kata terakhir lain atau mau mempromosikan bisnisnya, silakan. Promosi ya, aku mau promosiin kedai kopi aku. Kalau misalkan pada mau beli di perumahan Bukit Dago, BDU 82. Terus kalau misalkan mau kepoin IG-nya ada namanya Kinetik, kopi Kinetik. Ya, terima kasih. Oke, nanti ini mungkin Bukit Dago itu di sekitaran Tangerang Selatan ya. Betul. Di area ya Tangerang Selatan, Sarawakalong. Pokoknya sekitaran di Puspitek, Rawakalong, pokoknya sekitaran situ. Ini juga ada di Gojek juga ya. Ada GoFood. Namanya Kinetik Kopi. Instagramnya nanti aku kasih link di deskripsi kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia.